Berapa banyak yang bersuka cita? Shalom, jemaat Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Yes, saya minta pagi hari ini ada banyak kebangkitan di tempat ini. Jemaat yang lemah mulai alami ada kebangkitan di dalam roh. Sebab saya percaya roh yang kita terima itu bukan roh yang mati, tetapi roh yang membangkitkan, roh yang menghidupkan. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang alami ada banyak ikatan, belenggu, intimidasi, engkau akan dilepaskan, engkau akan dibebaskan oleh karena firman-Nya, oleh karena hadiratnya. Oleh karena saudara boleh alami itu. Halo, amin. Mari pagi hari ini, hari itu kita sama-sama bersepakat, ya. Kita sama-sama fokuskan hati kita, amin. Ya, kita sama-sama fokuskan hati kita. Kita persiapkan panca indera kita, ya, penglihatan, pendengaran, perkataan kita untuk kita bisa merespon firman. Ya, sebab kita membutuhkan firman. Halo, amin. Saudara membutuhkan firman. Sebabnya saudara datang ke tempat ini, ya, bukan hanya untuk ketemu sama teman rohani. Oh, aku kangen sama tante, aku kangen sama bang Eva, enggak, ya. Tetapi kita sama-sama bersehati. Ya, memang kita saling mengasihi, tetapi tujuan kita pagi hari ini kita memperkenan hati Bapa. Kita mencari firman-Nya. Kita mau menarik turun kuasa firman yang kita butuhkan untuk kita menjalani hidup sehari-hari, hidup yang tidak mudah, hidup yang semakin sukar. Masa-masa sudah menunjukkan ini masa-masa yang sukar, tetapi percayalah orang yang hidup dari firman, ya, sekali lagi orang yang hidup dari firman, mereka akan menerima bagian, ya, keselamatan. Mereka tidak akan menerima penderitaan, mereka akan diluputkan dari itu. Amin. Ya, Jadilah. ya, sebab dunia dan segala isinya, keinginan dunia sedang menuju kepada kebinasaan, tetapi keinginan orang benar itu membuahkan, akan terus berbuah. Amin. Sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, memberkati banyak orang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan, ya. 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana mengenai keinginan daging. Halo, amin. Mengenai keinginan daging. Keinginan daging bukan berasal dari Bapa. Ya. Segala bentuk keinginan yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan tubuh, keinginan mata, ya, kecongkakan, kesombongan itu bukan berasal dari Bapa. Itu bentukan dunia. Ya, ketika kita menyadari itu, kita tidak lagi menginginkan hal-hal yang ada di dunia. Ya, waduh, aku masih pengen ini dan itu, artinya kita belum mati dari cinta uang, cinta diri sendiri, cinta dunia. Padahal itu harus dimatikan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengikuti keinginan roh. Keinginan daging dan roh itu bertentangan. Keinginan roh dan keinginan daging bertentangan. Ya, keinginan daging hanya membuahkan kepada kebinasaan, karena segala keinginan dunia bukan berasal dari Bapa. Dunia dan segala isinya sedang dibawa masuk kepada kebinasaan. Ya, itu yang kita baca kemarin dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Bagaimana keinginan daging yang sifatnya jasmani itu tidak pernah bisa dipuaskan. Ya, nggak pernah bisa dipuaskan. Mungkin saudara angen-angen saat ini, wah, aku nanti kalau punya uang 100 juta sudah cukup lah. Sudah cukup, aku tak resign dari pekerjaanku, aku tak buka usaha. Nanti ketika saudara punya uang segitu, saudara nggak akan cukup juga. Kenapa? Ketika kita tidak mengendalikan keinginan daging, ya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka keinginan kita juga akan bertambah. Ya, keinginan kita akan juga bertambah. Ya, pertamanya pengen ini, tapi ketika sudah terpenuhi, kita akan ingin hal yang lain. Itulah keinginan daging yang tidak pernah bisa terpuaskan. Semakin besar pendapatan seseorang, itu hukum ekonominya, ya, semakin besar, semakin tinggi pendapatan seseorang, keinginannya, kebutuhannya juga semakin tinggi. Itu berbanding lurus. Ya. Itu berbanding lurus. Saudara mungkin saat ini, nanti kalau aku punya uang, gajiku 5 juta, 10 juta udah cukup itu. Ya, sekarang mungkin gajinya masih UMR, ya, 2.600.000, 2.700.000 UMR salah 3. Nanti kalau gajiku sudah 2 kali, 3 kali UMR 10 juta udah cukup. Tapi gak akan cukup juga. Nanti saudara sudah mencapai ke gaji seperti itu, ketika saudara gak bisa mengendalikan keinginanmu, ya gak akan cukup juga. Karena keinginan saudara, kebutuhan saudara juga bertambah. Dulu nggak butuh ini, sekarang jadi butuh. Ya, dulu nggak butuh skincare, gara-gara karena gajinya sudah 10 juta, butuh ke salon, butuh skincare,
butuh ini dan itu, butuh liburan dan sebagainya. Nah, semakin nggak akan bisa mengejar itu ya, karena keinginan itu terus bertambah. Ya, itu sebenarnya keinginan itu berbahaya. Kalau tidak dikendalikan, nggak kita nggak punya keinginan, pasti ada manusia tuh punya keinginan. Ya Rasul Paulus katakan, setiap hari aku terus diperhadapkan dengan keinginan tubuh dan keinginan kedua, kekuatan itu saling berseteru. Yang kita bisa kerjakan adalah mengendalikan keinginan roh. Ya, ketika kita membiarkan segala bentuk keinginan itu ya terus menggoda kita, ya jangan salahkan orang lain. Kemarin saya sudah bukakan ayatnya, saudara dicobai, saudara jatuh ke dalam pencobaan karena keinginanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Ya gara-gara si ya beli sepatu terus, beli gonta-ganti HP terus, beli ini dan itu, saya jadi pingin. Ya, jangan salahkan orang lain, mereka punya hidupnya sendiri, tetapi saudara punya prinsip sendiri kan begitu. Jangan salahkan orang lain kalau saudara saat ini terus jatuh terlibat di dalam keinginan ini dan itu. Itu akan selalu ada. Dunia akan terus menawarkan, dunia akan terus membawa, mempertunjukkan atau mungkin memakai orang-orang di sekeliling saudara untuk memikat, ya, untuk saudara supaya ingin apa yang dikerjakan oleh dunia. Berhati-hati. Keinginan tubuh, keinginan mata itu berbahaya. Coba kita baca di dalam Markus 4 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Sambil nanti saya minta tolong yang bawa HP, bawa dalam versi firman Allah yang hidup. Kita buka dulu di dalam versi terjemahan baru Alkitab kita, Markus Markus 4 ayat yang ke-19. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Sudah ketemu, amin? Amin. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Markus pasal 4 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. 2, 3. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau dari ayat ini kita baca keinginan dunia, keinginan segala hal-hal yang ada di dunia bukan hanya melanda orang-orang di luar sana, itu sudah pasti. Tetapi banyak jemaat Tuhan yang tidak bisa lepas dari keinginan seperti ini. Buktinya apa? Mereka mendengarkan firman. Artinya kan jemaat Tuhan, bukan orang-orang di luar sana. Ini berbicara mengenai kondisi, keadaan, keberadaan jemaat Tuhan, umat Tuhan yang dengarkan firman. Mereka setia dengarkan firman, tetapi mereka nggak bisa melepaskan keinginan itu, nggak bisa mengendalikan keinginan itu. Yang terjadi apa? Firman nggak berbuah, firman dihimpit, firman nggak bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh. Ketika firman nggak bertumbuh, iman saudara nggak bertumbuh juga. Karena iman bertumbuh berawal dari mendengarkan firman. Kalau firmannya nggak bisa bertumbuh, nggak berkembang, iman saudara juga nggak berkembang. Yang terjadi, engkau akan terus mengandalkan kekuatan diri sendiri. Engkau tidak lagi mengandalkan Tuhan. Engkau tidak lagi punya iman yang kuat. Engkau akan terus khawatir dan akan mengandalkan hal-hal yang engkau miliki, kekuatanmu, hartamu, segala sesuatu yang bisa engkau lihat dengan mata jasmani. Karena iman itu nggak kelihatan. Iman adalah apa? Dasar dari apa yang kita doakan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ya enggak kita lihat, tapi kalau saudara tidak bisa mengendalikan keinginan saudara, maka firman tidak bisa bertumbuh, nggak bisa berkembang. Firman terhimpit loh nih. Saudara dengar memang dengar, tetapi saudara masih ingin keinginan ini dan itu, masih ada di sini katakan keinginan akan kekayaan. Bukan orang Kristen alergi dengan kekayaan, enggak. Tuhan enggak alergi dengan orang kaya. Tetapi sering kali ya ketika kita menerima ada banyak berkat-berkat, entah itu dari Tuhan, entah itu dari dunia, karena dunia juga bisa memberkati. Kita nggak siap mengendalikan itu, kita nggak siap mengelola itu. Makanya ada banyak orang ingin kaya, akhirnya mereka jatuh di dalam berbagai macam percobaan. Bukan Tuhan alergi dengan kekayaan, enggak. Tetapi ketika saudara nggak bisa mengendalikan diri, maka kekayaan itu tidak membawa saudara dekat dengan Tuhan, justru menjauhkan saudara dengan kasih Tuhan.
Coba dibacakan di dalam versi firman Allah yang hidup. Kita akan melihat di sini apa itu keinginan-keinginan, apa itu keinginan tubuh, keinginan daging. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi daya tarik dunia ini serta kegemaran akan harta benda. Ya, daya tarik dunia dan kegemaran akan harta benda. Lanjut. Cita-cita untuk mencapai sukses. Cita-cita lu ingin sukses. Jadi memang orang dunia pinginnya semua sukses. Tapi sukses yang bagaimana yang menurut versi Alkitab? Lanjut. Serta keinginan akan barang-barang yang indah memasuki kehidupan mereka. Lalu mendesak firman Allah dari dalam hati mereka sehingga tidak menghasilkan buah. Ya, perhatikan itu, daya tarik dunia, keinginan akan harta benda, kekayaan, barang-barang yang indah, barang-barang yang mewah, barang-barang yang branded. Aduh Tuhan, aku kena Tuhan. Aku kok nggak beli barang mewah, nggak bisa. Aku kok nggak pakai baju yang mereknya terkenal gatel-gatel kulit. Waduh, susah itu ya. Kok nggak pakai sepatu yang bermerek, nggak bisa jalan aku. Wah, nggak bisa jalan. Harus pakai sepatu yang bermerek nih, yang minimal yang harga 601 juta baru bisa jalan aku. Kalau sepatu yang cuma 50.000, 100.000, 200.000 nggak bisa jalan kakiku. Wah, tiba-tiba berat gitu ya. Waduh ya. Padahal Tuhan kan katakan keinginan, ya bukan kebutuhan loh ya, keinginan. Ya. Namanya keinginan tadinya kita udah punya, tetapi kita masih pingin yang ini. Aduh Tuhan, ini kok bagus ya, padahal di rumah udah ada nih. Tas buat jagung, kan kalau cewek kan tasnya macam-macam, kalau cowok kan ya buat jagung itu, yang buat jagung malah nggak bawa tas ya, buat main itu, buat kerja itu, buat jalan-jalan ya itu. Saya juga tasnya cuma kalau jalan-jalan ya itu, ke kantor ya itu, ya mau liburan ya itu, ya, cuma satu gitu ya. Tapi kalau cewek kan beda, mau jalan-jalan, bajunya apa dulu ya? Wah, harus disesuaikan. Mau yang strepang, mau yang rasul, mau yang dikempit, apa yang mau digeret sini. Tas plastik. mau ke pasar, mau jagung, mau dolan, mau ke mall, mau ke bisa beda semua. Ya, ini nggak apa-apa sih ya. Tetapi itu ya sekali lagi, ketika saudara nggak bisa mengendalikan, ya nggak bisa mengendalikan keinginan, semuanya harus yang bermerek, semuanya harus yang mewah. Firman Tuhan berkata, ketika saudara nggak bisa mengendalikan keinginan, daya tarik dunia, keinginan akan harta benda, keinginan akan barang-barang yang mewah, cita-cita angan-angan sukses, kaya, wah, ya bukan saudara nggak boleh punya angan-angan itu, tetapi sukses menurut firman Tuhan bukan soal kekayaan, tetapi bagaimana hidup saudara memberkati. Amin. Memberkati gak perlu saudara jadi orang kaya. Justru banyak ketika saudara sudah mulai kaya, saudara eman-eman untuk Tuhan. Ya, ada banyak yang terjadi seperti itu ketika sudah kaya, sudah lupa sama Tuhan, eman-eman untuk pekerjaan Tuhan. Justru ketika saudara memberi dari kekurangan, Tuhan berkata, lihat itu seorang janda, dia memberi dari kekurangannya. Itu yang Tuhan hargai. Tidak perlu saudara nanti saya mau berkorban banyak untuk gereja Tuhan, nanti kalau saya sudah dapat uang 1 M baru saya berkorban banyak, belum tentu. Karena ketika saudara masuk di dalam proses itu, saudara sudah dihimpit firman-Nya. Tapi ketika saudara dapatkan uang 1 M, firman sudah nggak berkembang, saudara sudah nggak punya keinginan lagi untuk memberkati gereja, saudara nggak punya keinginan lagi untuk berkorban. Ingat itu. Ya, jangan punya enakan nanti kalau sudah sukses baru saya mau berikan untuk persembahan untuk membantu untuk bangun gereja. Belum tentu, karena nanti menuju pada proses itu firman sudah mati, iman saudara sudah nggak berkembang, sudah nggak ada keinginan, sudah lupa saudara akan angan-angan yang dulu. Makanya ya jangan saudara memiliki pikiran yang melebihi apa yang Tuhan sudah karuniakan, anugerahkan di dalam hidup saudara. Ya sekali lagi, ya ketika keinginan itu terus berkembang, ya saudara akan mengejar kekayaan, terus mengejar materi. Itu yang sedang dikerjakan oleh orang-orang dunia, itu yang terus dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mengenal firman. Mereka mengejar materi, mereka mengejar itu. Memang kita harus bekerja, ya memang kita harus bekerja, tapi kita tidak bekerja untuk menumpuk kekayaan, kata firman. Ya ada ayatnya, ya kita tidak bekerja untuk menumpuk kekayaan, kita bekerja karena kita punya tanggung jawab. Ada banyak orang ngomong, pendeta kok masih bekerja padahal sudah pelayanan. Saya bekerja bukan hanya soal materi, saya bekerja bukan hanya kalau soal materi mungkin saya sudah tinggalkan. Ya mungkin saudara mengira wah kerja di bank, elit, glamor, gaji besar sama aja.
Kalau saya bilang sama aja. Itu tanggung jawabnya itu jauh lebih besar karena yang kita kelola itu bukan hal-hal yang remeh. Itu uang besar, ya, uang MM yang dikelola dan itu nggak boleh sembarangan. Tanggung jawabnya besar. Ya, kalau soal pendapatan, soal gaji sama aja. Ya, kalau mengejar materi mungkin sudah saya tinggalkan, saya cari pekerjaan yang lain. Saya bekerja bukan hanya soal materi, saya ngomong di hadapan Tuhan. Saya bekerja ada bentuk tanggung jawab saya. Ya, orang tua sudah kuliahkan saya. Nggak murah orang tua kuliahkan saya, tahu bagaimana beratnya papa mama. Papa ya karena mama waktu itu sudah dipanggil Tuhan dan mama berpesan kedua anak ini harus sarjana Pak, dan papa betul-betul saya tahu pengorbanannya mati-matiannya papa untuk kuliahkan saya dengan Eva. Berat bersamaan itu ya karena hanya beda satu tahun ya, bersamaan kalau bayar uang kuliah double, berat mati-matian papa kuliahkan saya dengan adik. Ya, saya tahu betapa beratnya dan saya dapatkan gelar ini. Saya tahu ya orang tua ingin supaya saya tetap memanfaatkan atau menghargai. Inilah saya bekerja, saya menghargai apa yang sudah orang tua kerjakan. Saya tahu ketika orang tua masih ada, orang tua akan ingin saya punya karir, pekerjaan. Jadi kuliahkan saya supaya saya juga punya karir, punya pekerjaan yang baik, yang mapan. Saya menghargai itu. Apa yang sudah orang tua kerjakan, saya hargai. Makanya sampai saat ini saya masih bekerja. Bukan hanya soal materi. Ya materi mah itu hanya ya uang itu nomor 6 buat saya. Nomor 1 sampai 5 itu Pancasila. Uang itu nomor 6. Nomor 1 sampai 5 tetap Pancasila. Kok Tuhan hanya saya. Bukan hanya soal materi, tetapi itu adalah cara saya menghargai apa yang sudah orang tua kerjakan buat diri saya. Ya, itulah yang saya menghargai, tanggung jawab saya sebagai seorang pribadi, anak terutama. Saya tahu orang tua saya memuliakan saya, itu saya bisa dapatkan itu. Saya punya pekerjaan yang baik, saya punya pekerjaan yang mapan, orang tua saya kuliahkan saya. Bukan hanya maksud tujuannya supaya nggak nganggur habis SMA supaya nggak di rumah aja ayo kuliah, enggak. Saya tahu ada maksud tujuan orang tua memuliakan, pasti dia ingin orang anaknya bekerja dengan baik. Hanya sekedar melayani, tetapi ya inilah ya bukan hanya soal materi. Soal materi udah mati-matian nggak ada hasilnya buat apa ya, tapi ini bagaimana saya menghargai anugerah, kesempatan Tuhan, jerih payah orang tua, apa yang sudah orang tua kerjakan di dalam hidup saya hargai. Ya, bukan hanya soal materi, tetapi saya percaya berkat Tuhan itu jauh lebih banyak, jauh lebih Tuhan bisa memberkati lebih dari apa yang saya kerjakan. Saya percaya itu. Ya mungkin saat ini kita bekerja hasilnya nggak seberapa, secara manusia itu hitungannya ya minus mungkin, tetapi ketika kita dengan tulus kita mengerjakan, dengan tekun kita mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, dengan jujur, berkat Tuhan itu bisa datang dari mana saja, dan berkat yang kita terima meskipun sedikit itu pasti cukup bahkan melimpah. Amin. Itu yang saya alami. Ya bukan soal banyaknya ya, tetapi bagaimana kita mengelola itu, kita menghargai berkat Tuhan. Ya sekali lagi, ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan, ya kita akan terus hidup dengan cara dunia dan daya tarik dunia, keinginan akan barang mewah, keinginan akan itu dan itu, ini dan itu. Secara otomatis hidup kita akan tidak lagi ilahi. Coba baca di dalam Roma pasal 13. Roma pasal 13. Roma 13 ayat 13 dan 14. Ketika kita terus mengikuti keinginan dunia, kita akan masuk dalam cara hidup orang-orang dunia. Lanjut, kita baca di dalam Roma 13 ayatnya ke 13-14. Sudah ketemu 13-14? Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, ketika kita terus mengikuti cara dunia, pola pikir kita,
kita akan hidup hanya untuk senang-senang aja. Ya, karena kalau orang sudah kaya, dia sudah bingung itu untuk menghabiskan kekayaannya, jatuhnya kemana? Ya senang-senang. Ya. Oh dia udah nggak butuh lagi, udah nggak mikir lagi beli beras. Waduh, gas sudah bau, bentar lagi nih, udah habis ini, udah kalau gas sudah mau kosong ada baunya beda kok. Udah mau bau ini tinggal 2-3 hari ini habis nih, udah nggak mikir itu, Ya. udah nggak lagi mikir cicilan listrik, air, pulsa, udah nggak mikir itu. Ya. Yang terjadi apa? Ya untuk seneng-seneng. Ya, makanya dikatakan nih, kita mau hidup dengan sopan, jangan mengikuti dunia dengan pesta pora, dengan kemabukan, dengan seneng-seneng. Itu cara dunia, itu untuk memuaskan keinginan tubuh, keinginan daging, apa yang senang-senang pesta pora. Karena mereka sudah tidak lagi butuh hal-hal yang lain. Ya. Ketika ini jadi seperti lingkaran setan, ketika saudara mengikuti keinginan daging, keinginan tubuh untuk mendapatkan kekayaan, mungkin saudara akan bekerja luar biasa, mendapatkan kekayaan. Jatuhnya untuk apa? Hidupnya untuk senang-senang. Ya, jangan dipikir untuk senang-senang itu ya pesta pora, mabuk-mabukan itu murah, itu mahal itu. Sudah pikir orang yang nari-nari di klub malam, dugem-dugem gitu, kayaknya seneng-seneng, itu murah, itu tuh mahal, itu butuh uang itu, ya, itu butuh uang. Dan banyak orang yang sebenarnya gaya hidupnya nggak bisa untuk itu. Ya. Mereka memaksakan karena mereka ya sudah stres dengan pekerjaannya di rumah, sudah stres dengan pekerjaannya di kantor, sudah stres dengan kehidupannya di rumah. Ya. Ada banyak masalah, pergumulan, mereka nggak bisa menekan itu, menghandle itu. Akhirnya contohnya apa? Mereka bebaskan di klub malam, mabuk-mabukan, pesta pora. Saudara pikir itu murah? Itu tuh mahal, ya, mahal. Ya, kalau saudara tahu klub-klub malam di Jakarta yang besar-besar, ya, saya nggak ngomong kalau di sini nggak ada, di sini adanya yang remang-remang itu ada, ya, yang remang-remang yang nunggu di gerbong polisi ada. Jadi saya ngomong klub-klub besar, ya, klub malam, klub dugem yang besar di Jakarta seperti Edge Club, Holy Wings, Dragonfly, kok Bang Daniel Tahu banget sih. Saya Tahu riset, banget. kok apal sekali ya? Please. Saya nggak pernah tapi saya tahu. Ya pendeta juga harus punya wawasan, jangan pendeta nanti diajak ngomong ini apa ya itu ya, waduh pendeta waktu perjalanan ya, saudara ngajak ngomong saya sesuatu yang update, yang viral, saya tahu ya, walaupun saya tidak yang intens ngikuti media sosial, tetapi hal seperti itu minimal saya tahu, ya saya tahu ya. Klub besar, Edge Club, Colosseum, Alexis, ya itu tuh kalau saudara masuk di situ, itu nggak sekedar masuk aja terus 3 hari, enggak tuh banyak. Ya, kalau hari kerja itu antara 150-300 ribu satu orang. Itu nanti kalau hari weekend gini bisa 500 ribu. Itu kalau DJ yang pakai gini, ya, itu kalau DJ-nya terkenal, DJ-nya internasional, itu harga tiketnya sudah beda, bisa 1 juta satu orang. Baru masuk, saudara. Baru masuk, itu belum ngapa-ngapain loh ya. Belum wedang jahenya. Baru masuk, ya itu udah bayar. Ya. Belum wedang jahenya. Jangan pesen es marimas di situ. Ya. Just juice. Ya saudara masuk, ya minimal saudara open table lah, buka meja lah. Ya nggak tiba-tiba saudara duduk, nggak bisa. Saudara tuh meja tuh banyak. Ya open table itu bisa satu orang tuh 700, 1 juta satu orang baru duduk. Itu di luar tiket loh ya. Baru duduk saudara udah 700 ribu 1 juta. Sebelum saudara pesen minumannya. Ya, makanya jangan pesen wedang jahe. Ya, Sego kucing, gado-gado, lotek. es teh dulu. Nah ini kebiasaan di warung lah. Saking kebiasaannya orang di belakang ribut saudara, bukannya malah es teh dua. Lu es teh dua. Saking kebiasaannya di warung lah, dari orang minumannya apa es teh dua tadi. Ngomong tuh keturutan dan malah es teh dua. Nggak ada es teh. Ya minimal saudara harus ya minuman keras pasti ada. Ya memang ada, memang itu yang disuguhkan di situ ya. Vodka, whisky, ya yang Jack Daniel mereka tuh aduh mahalnya minta ampun itu ya. Bisa itu nanti kalau saudara dalam 4-5 orang itu saudara pesen itu nanti tiba-tiba bilnya datang 25-30 juta. Habis satu malam itu. Ya. Ya, segitu saudara, luar biasa mahalnya ya. Makanya untuk saat ini nggak ada ya. Untuk orang-orang yang masih gajinya UMR jangan masuk situ. Udah, Mending.
yang gajinya masih UMR jangan masuk situ. Ya, apalagi yang beli pulsa masih ketengan itu jangan. Ya. Beli pulsanya 5.000 buat 3 hari, ya. 10.000 buat 7 hari. Itu pun ngutang dulu ya. Mbak Tiara, wah itu ya Mbak Tiara, Mbak Fiona jual. Kirimin dulu, nanti minggu tak bayar lagi. Jangan masuk situ, saudara. Jangan masuk situ. Wah itu tuh ya semalam itu bisa 25-30 juta habis di situ. Ya nggak kerasa. Ya kan orang di situ kalau sudah sehari semalam itu juga nggak akan bosen. Ya bahkan ada yang mungkin berhari-hari, jangan dikatakan itu tutup jam itu 24 jam. Ya. Saudara datang malam besok pulangnya minggu depan itu masih buka terus itu. Dan saudara nggak kerasa karena apa? Ketika saudara minum, ya saudara kehilangan kesadaran, tambah lagi ya ekstasi, ya sinte, ganja sintetis dan sebagainya diperjualkan di situ. Ya kalau minuman keras, saudara mungkin bertanya kok minuman keras kok nggak ditangkap karena di situ dilegalkan. Itu elit, nggak kayak yang di warung-warung yang digerebek polisi itu. Ya beda memang di Indonesia itu minuman keras itu dilarang. Tetapi untuk di klub-klub besar seperti itu dilegalisasi sama pemerintah, dibolehkan karena pajaknya mahal, makanya harganya mahal. Satu botol tuh bisa ya jutaan ya, yang kelas rendah aja ya, kayak kawa-kawa aja mahal ya. Kawa itu udah ratusan ribu kok, 100-150 ribu yang 600 mili itu ya, apalagi yang cap tikus itu itu 300 ribu itu kok benernya lama tahu saya, tapi saya nggak pernah kayak gitu, cuma tahu aja ya, tahu aja. Itu tuh nggak murah ya. Ya kalau mau murah ya saudara yang cari yang ilegal itu murah. Ya kalau di klub malam itu tuh dijual bebas, polisi nggak akan nangkep saudara mau mabuk vodka, whisky dan sebagainya, saudara nggak ditangkep kalau saudara menjual belikan narkoba itu baru ditangkap di klub malam itu. Tapi kalau saudara cuma minum whisky, vodka, polisi cuma lewat aja, nggak ditangkap karena itu dilegalkan. Kecuali saudara beli di luar, ya budgetnya budget BPJS ya, apa yang murah gitu ya, budget murah ya, beli yang ciu yang 50.000 dapat gitu ya. Tapi itu berbahaya karena kita nggak tahu kandungannya. Ya ada banyak akhirnya orang mati karena miras oplosan, nah itu karena nggak tahu isinya apa. Ya orang yang ngoplos ya asal ngoplos aja, nggak tahu dicampur bensin apa dicampur etanol, nggak tahu, kita nggak tahu. Coba minum mati aja gitu orang yang murah kok ya. Yang kalau yang mahal beda. Ya makanya harganya mahal, dilegalisasi sama pemerintah, nggak ditangkap. Ya kalau saudara beli di luaran ya ciu yang gitu-gitu ya, yang murah-murah ya sudah ditangkap sama polisi karena itu tidak dilegalkan. Tapi kalau yang di klub malam itu yang harganya jutaan itu dilegalkan sama negara. Ya makanya negara jangan dikatakan wah nggak boleh miras. Ya di mana dulu gitu ya. Kalau di klub malam dilegalkan. Waduh, kok mahal ya, saya tak beli air putih aja. Tidak apa-apa beli air putih. Di situ pun air putih mahal. Ya, saudara beli aqua itu udah 100.000 mungkin. Ya, nggak murah untuk pesta pora. Senang-senang saudara lihat tuh orang dugem wah, enak ya, enak apa dia pulang dia tagihannya itu 30 juta, minimal 10 juta masuk ke tempat seperti itu. Ya, itu hanya joget-joget aja. Ya, luar biasa. Dunia itu seperti itu. Belum lagi peredaran. Gak mungkin cuma minum, akan terus meningkat ya. Pertama mungkin datang lihat-lihat, mulai ya masuk ke dunia lebih dalam lagi, wah akhirnya apa? Narkoba dan sebagainya. Ya, untuk senang-senang, untuk menikmati ayat 13-14 pesta pora, kemabukan itu tuh sudah butuh uang gitu ya, nggak murah. Ya, untuk mencapai itu, ya orang kalau itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang sudah ya istilahnya sudah nggak mikir lagi beli minyak, beli gas ya, buat saudara itu sudah nggak sampai level itu, nggak bisa. Ya, kalau saudara mau yang ya, janganlah yang murah-murah oplosan itu berbahaya gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang disampaikan di situ ya, jadi jangan coba-coba. Ya sekali lagi itu Tuhan katakan segala bentuk ya kemabukan apapun, mau yang level elit yang tadi seperti di klub malam tadi, yang di Kolosium, yang di Dragon Wings tadi ya, apapun itu ya ataupun kemabukan yang level-level rendah yang cuman koplosan sama saja ya, segala bentuk keinginan dunia, segala bentuk keinginan tubuh
pasti nanti jatuhnya kepada pesta pora, semangat, karena dunia terus menawarkan itu. Dan parahnya untuk menuju pada itu kan gak murah. Ya. Ada banyak orang akhirnya apa? Cari jalan pintas untuk itu. Gak punya uang dan sebagainya, tetapi dia butuh melepaskan diri dari depresi, dari segala bentuk kepenatan yang ada. Dia halalkan segala cara. Zaman online, dia korupsi dan sebagainya hanya untuk mengikuti keinginan tubuh, hanya untuk mengikuti keinginan dunia. Ya. Apalagi dunia sekarang ya mengajarkan sesuatu yang ya generasi sekarang kalau bisa rebahan di rumah dapat uang kan gitu. Ya kan? Ya dunia sekarang trennya menuju pada situ. Ya. Orang tidak lagi harus ngantor ke kantor, enggak. Kerja di rumah yang penting dapat uang. Kalau bisa rebahan dapat uang. Ya, akhirnya membuat gaya hidupnya mulai berbeda. Orang inginnya seneng-seneng tapi nggak mau kerja. Ya. Mending dia punya keinginan mau kerja. Orang ini dunia terus membawa tren yang berbeda. Kalau bisa seneng-seneng ya bisa seneng-seneng dapat uang tapi nggak usah kerja. Nah, hal seperti ini tuh Ya. daya tarik cara dunia untuk menggeser cara hidup orang-orang benar. Coba baca di dalam Amsal 13 ayat 14. Amsal 13 ayatnya ke-14. Oh, Amsal ayatnya keempat maksudnya. Amsal 13 ayatnya keempat. Ya, Amsal 13 ayat yang keempat sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita baca bersama-sama ayat ini. Amsal 14 ayat yang keempat. Kita baca dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Dunia menggeser, ya. Hati pemalas penuh keinginan, tapi pemalas nggak mau kerja, maunya rebahan, maunya santai-santai, tapi mau hidup enak gak ada. Tetapi karena firman berkata, hati orang rajin kerja karena apa yang dikerjakan oleh tanganmu, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kerjakanlah dengan jujur, kerjakanlah dengan baik. Tetapi dunia saat ini terus menggeser pola itu. Ya, kalau bisa, ya penuh keinginan tapi nggak mau kerja, Ya. males, ya. Tetapi hatinya penuh keinginan, semuanya sia-sia. Segala bentuk keinginan itu sia-sia. Ya, saya sudah katakan. Ya mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang masih pro dan kontra. Kan aku masih pingin punya ini, masih pingin beli itu, nggak apa-apa. Tetapi berusahalah kendalikan. Ya. Ketika saudara tahu, ya ini sekali lagi ya saya bicara hukum kasih. Saya tidak melarang, tetapi hukum kasih berbicara patut tidak patut, pantas tidak pantas, berguna atau tidak berguna. Ya, keinginan beli barang mewah, ingin beli barang yang branded, punya ini dan itu terserah Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, ya saya tidak melarang itu, tetapi ini berbicara pantas tidak pantas, patut tidak patut, sanggup tidak sanggup. Nah, kalau saudara memang nggak sanggup ya sudah. Ya, justru semakin firman itu bekerja, saudara tidak lagi kepingin hal-hal dunia, Ya. saudara nggak lagi pingin hal-hal yang mewah. Ya. Enggak, yang saudara inginkan hanyalah hadirat Tuhan, ini hanya itu. Ya. Semakin kesini saudara akan melihat saudara nggak butuh itu. Ya. Saya semakin menyadari, semakin kesini saya nggak butuh lagi kumpul-kumpul, ya seneng-seneng, enggak lagi. Ya, hari Jumat kemarin kantor ada acara glamping. Siapa yang nggak senang glamping? Kalau saudara glamping, nginap di suatu tempat, nanti kita bikin api unggun. Ya, kemarin satu kantor bikin acara di Merebak Tupak sana di atas sana. Acaranya udah di desain mewah, seneng-seneng lah, istilahnya seneng-seneng. Kita lupakan bahwa jargonnya lupakan target, lupakan pekerjaan, pokoknya di sana kita seneng-seneng gitu. Apakah saya daftar? Enggak. Atasan sama, ayo ngajarnya ikut. Enggak Pak, saya ada prioritas yang lain. Buat saya keluarga, kalau saya sudah selesai bekerja ya saya keluarga. Sabtu Minggu saya fokus kepada pelayanan, saya punya prioritas Pak. Oh, cuma sebentar kok, Jumat malam, nanti Sabtu pagi kamu boleh pulang, silakan mau pelayanan. Enggak Pak, saya nggak ikut, saya nggak ikut. Yes. Terserah teman-teman. Lah ini kan acara kebersamaan. Ya, saya jauh kurang bersama apa Pak? Saya dari Senin sampai Jumat, saya jam 8 sampai jam 7 malam saya ketemu
bapak dan teman-teman kurang bersama apa gitu. Nah iya kok kurang bersama apa Pak Haji? Ini kan aturan kebersamaan. Kurang bersama justru waktu-waktu dengan keluarga itu yang kurang Pak. Saya gitu. Ya. Saya punya prioritas. Saya nggak mau cemari wah ketika saya lihat videonya, wah luar biasa ya. Kawa-kawa itu udah pasti ada di situ ya. Wah senang-senang joget-joget terserah. Saya sudah tidak ada lagi keinginan seperti itu. Ya. Minggu depan tanggal 22 kantor ada ini resmi, kalau yang lain nggak resmi, makanya kawa-kawa itu bisa keluar ya. Minggu depan tanggal 22 ini resmi ya, kantor ngadain gathering di Jogja. Saya udah stres ya, sampai istri ngomong baru kali ini lihat orang mau diajak piknik itu stres ya. Saya udah dari kemarin aduh, padahal besoknya tuh saya harus pelayanan gereja tanggal 22-nya Sabtu ada acara di Kaliurang Jogja dari pagi sampai sore. Aduh gimana, padahal saya harus persiapan, saya rindu Sabtu itu saya mau ke lokasi, saya mau siapkan dulu di sana. Ya. Ada acara kantor, wah ini nggak bisa nolak kalau yang ini karena resmi yang ini, nggak mungkin bisa kalau yang ini resmi, nggak ada no excuse ya ini ya. Aduh Tuhan, tolong saya gitu ya. Tuhan berikan saya kekuatan. Ya, tapi sudah kepikiran sudah nggak ada gairah tuh, males saya rasanya, udah nggak ada keinginan tuh hal seperti itu. Ya, kalaupun harus saya piknik, ya liburan, ya sama keluarga, sama jemaat itu nggak apa-apa. Yes. Saya senang, tapi kalau di luar itu stres saya. Tapi baru kali ini lihat orang diajak senang-senang, diajak liburan, diajak piknik itu stresnya tuh dari kemarin tuh kepikiran. Tuhan, gimana caranya saya bisa gak ikut gitu ya? Aduh ya, karena udah nggak ada lagi keinginan itu. Gitu. Ya. Semakin kesini nggak ada lagi lihat orang senang-senang ini dan itu udah nggak ada lagi. Ya, kesukaannya saya hanya ibadah, bersekutu bersama dengan jemaat itu sudah menjadi sukacita saya. Yes. Dan semakin kesini keinginan seperti itu udah semakin terkikis dan bisa percaya nanti semakin lama akan semakin hilang. Ya, yang kita butuhkan hanya hadirat Tuhan kok. Ya, yang kita butuhkan bukan hal dunia, bukan barang-barang mewah, yang kita butuhkan hanya hadirat Tuhan saja. Yes. Ya, justru ketika kita terus melibatkan Roh Kudus bekerja, ya, mata kita akan dibutakan dari segala kemilau dunia. Yes. Yang kita inginkan hanya hadirat Tuhan saja. Amin. Yang penting ada pakaian, ada makanan, itu cukup kata Firman. Ya. Segala bentuk keinginan yang lain itu akan mulai dikikis dari Tuhan. Mungkin saat ini masih ada, nggak apa-apa, itu proses. Yes. Ya, ada banyak orang mungkin saat dulu ya waktu dulu masa lalunya kelam, ya nggak punya apa-apa, ya miskin dan sebagainya, melarang dan sebagainya. Saat ini mungkin diberkati Tuhan, ada banyak. Aku mau balas dendam. Dulu nggak bisa beli ini, mau beli ini, nggak apa-apa. Tetapi kendalikan. Ya. Sekali lagi, soal sanggup tidak sanggup, pantas tidak pantas, patut tidak patut. Ya, belajar mengendalikan itu. Ya, saya belajar terus akan hal itu. Ya, kalau tidak butuh sekali, saya tidak akan beli. Ya, kalau tidak butuh, mepet butuh, nggak akan beli. Selama masih ada yang masih bisa dipakai, selama masih ada yang bisa dipakai, ya. Dan celana hitam nih, tiap hari saya pakai, saya ke kantor pasti celana hitam. Celana hitam saya cuma ada berapa? Tiga potong celana hitam saya. Yang satu malah itu bagi apa? Jatah kantor. Jadi saya punya celana hitam itu cuma 2, ya, cuma 2. Satu saya pakai ke kantor, satu saya pakai ke gereja, satu buat cadangan. Ya, cuma itu aja, cuma celana itu cuma 3. Ya, itu buat saya sudah cukup. Yang penting siap saya mau pelayanan ada celana yang bisa saya pakai dengan baik, dengan pantas. Gak perlu yang harus yang mewah, tidak ada celana yang harganya mahal, gak ada. Yang penting saya bisa pakai, saya nyaman. Ya tidak malu-maluin, jangan sampai saya pakai karena kaki miripnya terus sobek-sobek gitu ya, jahitannya di sini lepas-lepas gitu ya, sampai keseret saya udah kasihan jemaat dong. Nanti kan orangnya Pak Gembalanya kok ini sekali, kok dremis ya, kok pada jemaatnya pakainya begitu. Ya enggak lah, ya saya akan menyesuaikan dengan baik, dengan sopan. Tapi kadang kan hiduplah dengan sopan. Sopan itu artinya baik, pantas dilihat, pantas dipakai, nggak perlu yang mewah. Ya, tapi itu kembali lagi kepada pribadi kan. Ya, mungkin saudara berkata, aku nggak apa-apa beli barang mewah satu, yang penting bisa tak jaga dengan awet. Ya, ada juga yang seperti itu, nggak apa-apa. Sekali lagi ini soal pantas tidak pantas, sanggup tidak sanggup. Kok saudara sanggup, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kendalikan. Ya, yang butuh saja. Kalau memang saudara merasa itu perlu, selama saudara merasa itu butuh, silakan.
selama saudara mampu itu. Tetapi jangan terus saudara diperhamba oleh itu. Ya. Wah harus ini, padahal mungkin harganya mungkin saudara puluhan juta, uang yang lain pakai tas Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga, wah itu, wah, saudara mau ikuti kalian dulu, waduh, ya mahalnya, ya, bisa jebol nanti keuangan saudara. Ya yang penting saudara pakai baik. Tante Sunari itu pakai tas loh, mungkin bukan tas yang ratusan juta karena tante yang pakai, wah kelihatan mahal. Mantap. Tasnya mahal banget. Kulit biawak. Kelihatan mahal. Padahal itu tas tante pakai Kulit ayam. tahun gitu kan. Nggak ganti-ganti, mungkin dulu belinya mahal, tetapi karena diawet dipakai, nah itu seperti itulah. Nah, beri barang mewah nggak apa-apa, memang ono rego ono ruko, itu memang betul. Barang mewah itu pasti kualitasnya lebih baik pasti. Kalau saudara bisa merawatnya itu, saudara akan pakai itu bertahun-tahun, nggak perlu saudara gonta-ganti. Nah, belajar sekali lagi mengendalikan keinginan daging. Ya. Sekali lagi, di dalam ayat yang keempat katakan hati pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Baca satu ayat yang terakhir Amsal 21 ayat yang ke-25. Ayat yang terakhir Amsal 21 ayat yang ke-25. Amsal 21 ayat 25. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca bersama-sama dengan cepat ayat ini. Amsal 21 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan 2-3. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Nah ini tren dunia sekarang. Ya hati-hati. Ada banyak orang penuh dengan keinginan ini tapi nggak mau kerja, nggak mau bekerja. Hanya keinginan saja. Hati-hati. Keinginan itu bisa membunuh, berbahaya kalau tidak dikendalikan. Ya sekali lagi belajar mengendalikan. Memang tidak mudah. Selama kita masih hidup di dunia ada banyak godaan. Tetapi ingat bahwa godaan itu bukan berasal dari luar. Yes. Engkau jatuh di dalam pencobaan karena saudara membiarkan. Ya. Ada kata-kata pembiaran di situ. Saudara menyerah. Saudara nggak ada kekuatan. Saudara nggak mampu mengendalikan. Yang mengendalikan keinginan dunia. Ya, itu sebabnya penting membangun kekuatan, membangun manusia roh. Semakin manusia rohmu kuat, semakin keinginan dunia itu tidak akan lagi berkuasa atas kehidupanmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, segala bentuk keinginan dunia, segala bentuk keinginan akan barang-barang dunia, segala bentuk keinginan mata, segala bentuk keinginan hal-hal yang sedang dunia tawarkan saat ini, mulai dari saat ini akan semakin berkurang ketika engkau terus membangun kehidupanmu di dalam roh. Roh akan menaruhkan keinginan Bapa, keinginan yang ilahi, yaitu engkau terus hidup di dalam hadiratnya, dan itu akan mengikis segala bentuk keinginan manusiawi, segala bentuk kebutuhan manusiawi yang seringkali dipenuhi dengan tidak dikendalikan. Itu akan semakin berkurang di dalam kehidupanmu. Hanya satu yang kau